Hai, pernah nggak kamu ngerasa sedih atau cemas tanpa tahu kenapa? Atau ngerasa capek banget padahal hidupmu nggak seberat itu? Kadang perasaan itu bukan cuma tentang kamu. Bisa jadi kamu sedang membawa cerita lama dari keluargamu sendiri. Dalam dunia psikologi, ini disebut sebagai konstelasi keluarga. Metode yang melihat hubungan antara anggota keluarga dan bagaimana pengalaman masa lalu mereka bisa berpengaruh ke hidup kita sekarang. Konstelasi keluarga pertama kali dikenalkan oleh Bert Hellinger, seorang terapis dari Jerman. Menurut Hellinger, setiap keluarga adalah satu sistem yang saling terhubung. Artinya, kalau ada satu orang di keluarga yang mengalami luka atau trauma, itu bisa berpengaruh ke anggota lainnya, bahkan sampai ke anak atau cucunya. Misalnya, ada nenek yang dulu ditinggalkan suaminya dan hidup dalam kesedihan. Lalu cucunya tanpa sadar tumbuh dengan rasa takut ditinggalkan juga. Padahal dia nggak pernah tahu kisah neneknya secara langsung. Itu yang disebut dengan trauma turun-temurun atau luka yang diwariskan. Bert Hellinger menjelaskan kalau setiap keluarga punya 3 aturan dasar yang penting supaya hubungan di dalamnya tetap seimbang. Yang pertama, semua orang punya tempat. Setiap anggota keluarga, bahkan yang sudah meninggal, pernah sakit, atau bahkan yang pernah ditolak, tetap punya tempat dalam sistem keluarga. Kalau ada yang dilupakan atau diabaikan, biasanya nanti ada anggota keluarga lain yang tanpa sadar menggantikan posisi orang itu. Misalnya, ada paman yang dulu dikeluarkan dari keluarga karena dianggap gagal. Lalu belasan tahun kemudian, keponakannya justru mengalami kegagalan yang sama, seolah sedang mewakili pamannya. Yang kedua, ada urutan yang harus dihormati. Dalam keluarga, orang tua datang lebih dulu, baru anak. Tapi kadang, anak merasa harus jadi penyelamat orang tuanya. Misalnya, anak yang berusaha jadi kuat supaya ibunya nggak sedih. Padahal tugas anak bukan menyembuhkan orang tua, tapi tumbuh jadi dirinya sendiri. Dan yang ketiga, keseimbangan antara memberi dan menerima. Hubungan yang sehat itu seimbang. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau satu pihak terus memberi tanpa pernah menerima, lama-lama hubungan itu berat dan bisa bikin lelah. Banyak orang nggak sadar kalau pola hidupnya sebenarnya itu meniru pola keluarganya dulu. Contohnya, anak perempuan yang selalu takut ditinggal, padahal hubungannya baik-baik aja. Dan ada juga anak laki-laki yang susah sukses karena merasa nggak enak kalau lebih berhasil dari ayahnya. Konstelasi keluarga membantu kita untuk melihat pola itu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita jadi sadar kalau kadang rasa sakit yang kita rasain bukan cuma milik kita, tapi ada hubungannya dengan kisah yang belum selesai di masa lalu keluarga kita. Biasanya, terapi konstelasi keluarga dilakukan dalam kelompok kecil. Ada satu orang yang jadi klien, lalu peserta lain berperan sebagai wakil dari anggota keluarganya, seperti ayah, ibu, atau bahkan perasaan tertentu. Fasilitator akan menata posisi mereka di ruangan, lalu melihat dinamika yang terjadi. Dari cara mereka berdiri, bergerak, atau merasa, sering muncul gambaran tentang hubungan yang belum seimbang. Disitulah klien bisa mulai memahami akar masalahnya dan melepaskan beban yang bukan miliknya. Proses ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk memahami dan menyembuhkan hubungan keluarga dari dalam. Dari konstelasi keluarga kita belajar bahwa kita nggak harus menanggung beban yang bukan milik kita. Setiap orang di keluarga punya tempat dan kisah yang perlu dihormati.
Terkadang, dengan memaafkan dan menerima masa lalu, hidup kita jadi lebih ringan. Hellinger bilang, cinta yang buta membuat kita ingin menebus penderitaan keluarga. Tetapi cinta yang dewasa mengizinkan setiap orang menanggung takdirnya sendiri. Itu artinya kita bisa tetap mencintai keluarga, tapi tanpa harus ikut terluka karena mereka. Sekarang, coba kamu renungkan. Apakah aku sedang mencoba jadi penyelamat untuk keluargaku? Apakah aku sering merasa bersalah padahal nggak tahu kenapa? Apakah aku marah pada orang tuaku, tapi sebenarnya cuma pengen dimengerti? Kalau iya, mungkin di situ kamu sedang berhadapan dengan pola lama yang diwariskan. Dan langkah pertama untuk sembuh adalah menyadarinya. Konstelasi keluarga bukan tentang mencari siapa yang salah, tapi tentang melihat dengan hati apa yang sebenarnya terjadi. Anyway, kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk konten reflektif lainnya. Dan kalau kamu lagi relate banget sama posisi ini, ingat ya, ketika kita mulai memahami dan menghormati masa lalu, kita berhenti jadi korban dari cerita lama. Dan mulailah menulis kisah baru untuk diri kita sendiri.